Keselamatan selalu menyertai kita, tidak datang dengan sendirinya. Semua itu menjadi bagian dari teguran Allah kepada manusia untuk sadar. Mari kita pelihara kemuliaan yang diberikan oleh Allah ini. Jadi sekarang judi online itu sudah menjadi gaya hidup karena menghasilkan duit yang triliunan. Anak suka melawan orang tua. Kenapa? Ada sumber yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 70 itu. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memberikan kemuliaan pada manusia. Apa bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada manusia? Yang pertama, wahamalnahum fil barri wal bahri. Diberinya keselamatan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau bukan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin keselamatan itu diterima dan diperoleh oleh manusia. Karena itulah Al-Quran hadir di tengah-tengah kita untuk mengingatkan pada kita tentang betapa banyak kemuliaan diberikan oleh Allah pada manusia. Setiap saat di laut, di darat, di udara, kita menggunakan umur kita ini untuk berinteraksi dalam hidup dan kehidupan ini. Kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan malaikat untuk menjaga manusia yang mau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah menurunkan beribu-ribu malaikat di sekitar kita. Untuk apa? Jadi untuk memperkuat pernyataan Allah pada surat Al-Isra tadi. Kuberikan kemuliaan itu. Di mana saja kita berada, keselamatan selalu menyertai kita. Tidak datang dengan sendirinya, tapi keselamatan itu datang karena kita memahami ada nilai-nilai keutamaan yang diberikan oleh Allah pada manusia yang harus kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Manusia diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya ada. Diberikan panca indera, ada penglihatan, ada pendengaran, ada hati. Nah, kenapa semua ini diberikan pada manusia? Jadi supaya dia ingat bahwa manusia itu diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Supaya apa? Jadi selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menegur kita. Jika aku bersyukur pada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kita harus percaya Allah menjamin akan diberikan tambahan nikmat dan rahmat itu. Tidak mungkin kita hitung betapa banyak nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kita bernapas itu adalah bagian dari nikmat dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengingat tentang hidup dan kehidupan ini. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Akan kita lakukan semua dicatat oleh Allah lewat malaikat yang ada di kiri kanan kita. Dimasukkan dalam buku catatan yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh manusia ketika Allah memanggil kita untuk kembali mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Karena itu Allah mengingatkan kembali pada kita, nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia lupa tentang apa yang diberikan oleh Allah. Kadang manusia lupa terhadap nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan dalam hidup dan kehidupan kita banyak saudara-saudara kita yang tidak selalu beruntung seperti kita. Diberikan ujian dalam bentuk penyakit. Semua itu menjadi bagian dari teguran Allah kepada manusia untuk sadar bahwa ternyata hidup dan kehidupan ini sudah diatur oleh Allah dengan sekian banyak tanggung jawab, sekian banyak tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan, sekian banyak larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Di mana dijelaskan? Al-Quran. Karena itulah agama turun untuk menjelaskan pada kita
bahwa hidup kita ini ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Ketika kita tidak penuhi aturan-aturan itu, maka Allah menegur kita dengan berbagai bentuk teguran yang kita sendiri tidak tahu itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan. Kesehatan itu adalah merupakan bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena itulah lanjutan dari ayat tadi. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ini katanya, kalau kamu tidak bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan padamu, sesungguhnya kami akan memberikan azab yang pedih. Di dunia kita sudah mendapatkan banyak teguran Allah, apalagi di akhirat. Yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah yang memperkuat jati diri kita. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji dzarrah, beramal baik, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah itu merupakan bagian dari kemuliaan yang diberikan pada manusia. Ketika kita mau mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak boleh kita terlalu banyak mengeluh, karena mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana kita mampu mensyukuri nikmat, betapapun nikmat yang diberikan oleh Allah pada manusia, insya Allah semua itu akan menjadi bagian dari nilai-nilai kebenaran dari ajaran agama itu. Tadi imam kita membaca salah satu ayat dari Al-Quran itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Allah mengatakan barang siapa yang melaksanakan kebaikan, apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, walaupun sebesar biji darah, insya Allah akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kemuliaan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan kebaikan itu. Satu kebaikan ternyata Allah bukan balas satu, tapi Allah membalas 10 kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Jadi barang siapa yang melaksanakan kejahatan, maka Allah tidak mengurangi kejahatan yang dilaksanakan itu, karena Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Jadi yang berbuat zalim itu adalah manusia sendiri, karena dia tidak mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang ada pada dirinya untuk memikirkan apa yang dia lakukan, apakah berdampak positif atau berdampak negatif. Insya Allah kalau kita selalu membaca dan merenungkan apa yang kita baca dari Al-Quran itu akan mampu memberikan pencerahan bagi hidup dan kehidupan kita. Seperti apa yang kita lakukan malam ini, habis salat kita ada tausiah dari guru-guru kita mengingatkan pada kita bahwa ternyata hidup dan kehidupan ini kalau tidak ada yang mengingatkan, maka kan kita jauh dari kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Lahir agama datang untuk mendampingi hidup dan kehidupan kita. Sampaikan pesan agama itu lewat Al-Quran. Al-Quran yang jumlahnya 114 surat itu 6.000 lebih ayat, 30 juz, itu menjadi pedoman hidup dan kehidupan kita. Kita baca, kita maknai, kita renungkan bagaimana pesan-pesan Al-Quran itu untuk memberikan penguatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi mengatakan zainu buyutakum bis-sholati wa qira'atil Quran. Hiasi hidupmu itu, hiasi rumahmu dengan melaksanakan sholat, kemudian baca Al-Quran. Bapak dan Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, insya Allah akan diberikan berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat oleh malaikat, tidak ada yang tidak dicatat oleh malaikat. Dan itulah yang menjadi bagian dari amal yang nanti akan diterima oleh manusia setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak dan Ibu, pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pelihara kemuliaan yang diberikan oleh Allah ini.
keselamatan di darat, di laut, di udara bukan datang dengan sendirinya, tapi datang karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan ribuan malaikat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hamba Allah yang mau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita mencari? Di dunia kita sudah bisa memperoleh. Bagaimana kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah ketika kita sadar tentang tugas dan tanggung jawab kita kepada Allah di dunia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena itu kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita ini, mari kita pelihara dengan baik sehingga kita terhindar dari tindakan-tindakan yang merusak nilai-nilai keislaman seperti apa yang dituangkan dalam Al-Quran itu. Akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak kasus yang terjadi. Ada 4 tantangan yang dihadapi oleh manusia saat sekarang ini: judi, narkoba, kriminalitas, dan LGBT. Siapa yang bertanggung jawab ini? Kita semua sebagai umat Islam harus bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan umat manusia. Beberapa hari yang lalu kami mengadakan pertemuan dengan Polda Kalimantan Tengah dalam rangka mencermati apa yang terjadi akhir-akhir ini. Gak bisa kalau kita hanya menyerahkan tugas ini hanya pada kepolisian, pada kejaksaan, pada TNI, pada pemerintah, tapi kita harus tampil untuk memberikan penguatan jati diri kita bahwa kita punya tanggung jawab dan tugas yang harus kita laksanakan dalam rangka memperkuat jati diri kita untuk merenungkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyaksikan banyak korban yang berjatuhan karena kasus-kasus ini. Banyak contoh yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bagaimana kasus-kasus itu memberikan pengaruh yang luar biasa bagi hidup dan kehidupan manusia. Persoalan judi online yang kemarin ramai dibicarakan sudah memakan banyak korban. Ada suami istri saling melakukan tindakan kriminal, bahkan istri bisa membunuh suami gara-gara judi online. Ada anak membunuh orang tua, ada anak yang memperkarakan orang tua. Semua itu karena pengaruh dari judi online yang sekarang marak dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, karena itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada manusia, mari kita manfaatkan untuk menerjemahkan kembali apa tugas-tugas yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Ada data yang bisa kita angkat dari kasus judi online yang akhir-akhir ini terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Anak-anak kita yang umurnya kurang dari 10 tahun itu 80.000 itu sudah terlibat dalam kegiatan judi online ini. Ini dicatat oleh media, tapi kira-kira banyak lebih banyak yang tidak tercatat. Berarti anak-anak kita yang ada di SD itu sudah banyak terlibat dalam kegiatan judi online. Nah, karena apa? Jadi mungkin orang tua juga tidak terlalu sigap mengawasi bagaimana anak-anak kita itu menggunakan teknologi yang kita kenal dengan HP itu. Semua ada dalam HP itu. Kemudian yang umur 10 sampai 20 tahun itu ada sekitar 440.000 anak-anak kita yang sudah terlibat dalam judi online ini. Angkanya luar biasa, akan selalu meningkat. Yang umur 21 sampai 30 tahun itu sekitar 520.000. Kemudian yang umurnya 30 sampai 50 tahun itu sekitar 1,6 juta. Apa hanya itu? Enggak. Jadi sekarang judi online itu sudah menjadi gaya hidup karena menghasilkan duit yang triliunan. Bagaimana orang tidak tergiur? Nah, karena itu agama harus hadir untuk memberikan penguatan pada diri kita, untuk memahami bahwa ternyata tantangan hidup kita ini tidak mudah kalau kita tidak bisa merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan untuk
masa-masa yang akan datang. Nah, karena itu mari kita renungkan kembali ini. Bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah ini mari kita pelihara sehingga kita tidak terjebak pada hal-hal yang merusak nilai kemanusiaan ini. Allah sudah memberikan keselamatan kita. Mari kita manfaatkan keselamatan itu untuk kepentingan kita, kepentingan hidup kita di dunia, kepentingan hidup kita di akhirat untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah selain keselamatan tadi. Allah memberikan rezeki kepada manusia yang baik-baik. Sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua rezeki itu kita makan, tapi ada kategori, ada kriteria, dan ada contoh-contoh yang harus kita lakukan dalam rangka memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa razaqnahum minat thayyibat. Ada dua kriteria yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rezeki yang baik, kemudian yang kedua, rezeki yang halal. Itulah agama. Kalau semua kita lakukan, maka tidak ada bedanya dengan makhluk selain manusia. Karena kita diberikan sebanyak mungkin potensi untuk bisa mengatur dan merenungkan arti dan makna dari hidup dan kehidupan kita. Ingat, Bapak dan Ibu, para jemaah, kita punya anak. Jangan sekali-kali tersentuh dengan barang-barang yang tidak halal sumbernya, tidak baik untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Karena nanti ketika ini dikonsumsi oleh tubuh manusia, maka dia akan menampilkan sikap dan perilaku seperti apa yang sumber yang dia makan itu. Anak suka melawan orang tua. Kenapa? Ada sumber yang tidak benar yang dimakan oleh anak-anak kita, diberikan oleh orang tua, dikonsumsi oleh mereka, sehingga menjadi darah daging dan jadi tulang dalam kehidupan manusia. Nah, semua ini akan memberikan pengaruh dan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka anak-anak kita akan terjebak pada hal-hal yang barangkali tidak berujung. Kita tidak tahu ujungnya kapan akan berakhir. Kalau orang tua juga tidak hati-hati memberikan apa yang harus dimakan dan dikonsumsi oleh anak-anak kita. Anak-anak kita suka kepada hal-hal yang menantang, suka kepada hal-hal yang dilarang oleh orang tua. Kenapa? Jadi ada potensi yang ada dalam diri anak-anak kita yang sudah diberikan oleh orang tua melalui sumber-sumber yang tidak benar. Kenapa anak berani dengan orang tua? Karena kosong. Nilai-nilai agama dalam dadanya itu kosong. Terus siapa yang harus disalahkan? Orang tua harus bertanya pada diri masing-masing, seberapa besar potensi kebaikan dan keburukan yang ada pada diri anak saya karena saya memberikan potensi itu. Saya menanamkan nilai itu lewat apa yang dimakan dan diminum oleh anak-anak kita. Anak tega membunuh orang tua, kosong. Nilai-nilai agama yang ada pada dirinya kosong. Peran orang tua tidak terlalu maksimal untuk mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang tahu jati dirinya dalam kehidupan ini. Anak kita terlibat dalam penggunaan narkoba. Mereka mesti mencari kira-kira yang mana yang lebih menyenangkan mereka di luar dari rumah tangga kita. Karena itu mestinya orang tua jadikan rumah tangga itu sebagai surga bagi anak-anak kita. Baiti jannati, rumahku adalah surga bagi orang tua, bagi anak-anak kita, dan bagi seluruh keluarga yang ada dalam rumah tangga itu. Sehingga mereka tidak mencari kesenangan di luar dari rumah, yang justru tantangannya jauh lebih berat dibandingkan dengan yang kita hadapi saat sekarang. Dan Nabi mengatakan tantangan hidup ke depan itu akan jauh lebih berat dibandingkan dengan apa yang kita hadapi saat sekarang. Zaman yang akan kita hadapi akan jauh lebih berat tantangannya kalau kita tidak hati-hati membaca peta kehidupan manusia ini. Karena itu anak-anak kita harus kita bekali dengan nilai kebenaran agama itu. Tanpa itu saya kira anak-anak kita akan kosong dan mereka cenderung untuk melakukan hal-hal yang
justru bertentangan dengan nilai agama itu. Pilih, pilah, bisa apa yang harus dikonsumsi oleh anak-anak kita. Jangan semuanya diberikan pada anak-anak kita. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu para jemaah, mari kita bina kehidupan anak-anak kita di rumah. Kita sisihkan waktu setelah kita melaksanakan sholat berjamaah dengan anak-anak kita. Mari kita baca Al-Quran bersama-sama. Kita ajarkan pada mereka bagaimana kebenaran Islam itu. Jangan diserahkan pada orang lain, tapi kita harus mampu memanfaatkan waktu yang tersisa itu untuk merenungkan makna hidup. Kira-kira bagaimana anak kita berikan yang terbaik dalam rangka memberikan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Manusia diberikan kelebihan. Jadi kelebihan si A, si B beda. Satu orang tua yang melahirkan 10 atau lebih anak satu rumah itu tidak ada yang sama, punya kelebihan masing-masing. Nah karena itu bagaimana kita manfaatkan kelebihan ini untuk meningkatkan bagaimana ajaran agama itu mengajarkan pada kita untuk diajarkan pada orang lain yang belum tahu tentang kebenaran itu. Perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam diri manusia itu menjadi satu kekuatan kalau kita itu bisa menghimpun menjadi satu kekuatan. Jadikan kelebihan itu menjadi bagian dari alat untuk mendeteksi apa yang bisa kita berikan bagi hidup dan kehidupan kita, khususnya pada anak-anak kita. Nah kalau ini kita laksanakan, insya Allah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia akan mampu ditularkan pada orang lain. Nah karena itulah Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran itu pada mereka. Orang tua punya kewajiban untuk belajar Al-Quran. Orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran yang dipelajari itu pada siapa? Yang terdekat adalah anak-anak kita di rumah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan lahir dalam hidup dan kehidupan kita. Kemuliaan-kemuliaan itu akan lahir dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah ketenangan dalam rumah tangga menjadi bagian dari harapan kita semua. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi catatan malaikat, kemudian kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.